Penulis dan sutradara dari film pendek Vaksin. Oh iya, di sini ada siapa? Ada DP-nya kita Galih diri Gaku. Ini DP-nya. Terus ada Izan, asisten sutradara kita. Siapa lagi? Hah? Oh itu Brian ya? Brian. Belum kenal, itu belum ketemu juga. Iya, bikin ilustrasi buat poster kita. Oke. Mungkin pertanyaannya sekarang adalah gimana rasanya melihat film yang ada di layar? Rasanya pasti lega karena akhirnya filmnya bisa ditonton sama teman-teman di sini, dan senang juga bisa bertemu dengan penonton ya. Dan silakan dulu. Udah jawab ini 3 kali. Ya tentu saja rasanya senang, tapi terutama lega mungkin ya karena prosesnya udah lumayan lama, setahun, dan akhirnya film ini bisa jadi dan bisa bertemu dengan penontonnya. Lalu mungkin bisa diceritakan inspirasinya, ini juga ketiga kali sih. Tapi yang sini belum tahu loh. Inspirasi. Cerita ini tidak dibuat apa inspirasi ceritanya nggak datang sebelum adanya Europe on Screen. Jadi emang ini ide cerita yang dibuat setelah ada open submission dari Europe on Screen. Kita baru mau daftar nggak, ayo daftar, baru kita cari idenya seperti apa gitu. Baru ya bukan ide yang udah ada kita punya sebelumnya lalu kita submit gitu, tapi emang sengaja kita bikin untuk memenuhi submission ini gitu. Jadi berarti pas ada pengumuman submission short film making project, itu kalian masukin jadi sinopsis segala macam berdasarkan heran aja. Waktu pertama open submission langsung malamnya ngajak Novi gitu, mau nggak kita submit? Boleh. Idenya apa? Nggak tahu, nanti ya gue pikirin dulu gitu. Seminggu kemudian baru aku come up sama ide ini. Tiba-tiba aja gitu, suatu malam dapat visual pencerahan, ada gambar gitu di pinggir jalan, mobil merah, terus ada anak perempuan terjebak di situ. Terus dari situ kayak wow menarik, dapat dari mana ini gitu. Baru dari situ mencoba untuk kembangin ceritanya. Jadi emang dari dapat ide tiba-tiba secara visual gitu sih, alam bawah sadar. Bulan merah pula ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini dari teman-teman? Berapa lama sih waktu produksinya? Berapa lama ya kita akhirnya? Maksudnya syutingnya? Iya, syuting itu sama prep juga. Sama posko. Kita tim pertama dari 3 tim ini, kayaknya kita tim pertama yang paling cepat syutingnya ya. Kita syuting di bulan Januari. Ya Januari udah selesai syuting, udah masuk post-pro segala macem. Untuk syutingnya sendiri sih 2 hari syuting. Lokasinya di Bogor, dekat perbatasan Banten gitu. Untuk cari jalanan yang sepi dan banyak hutan-hutan kayak gitu. Terus kita di sana nginep gitu 2 hari semalam, nginep bareng teman-teman kru dan cast. Ada anehnya di sana ada villa gitu, padahal itu bukan tempat wisata gitu, tapi ada villa, terus di villanya ada rusanya 7 ekor itu rusa. nggak tahu, rusa beneran, Bukan satu. bener rusa. Oke. Ya gitu sih. Apa lagi? Oke. Terus rusanya nggak diajakin main di filmnya. Menarik, ada rusa. Lalu untuk ketika pada saat presentasi pitchingnya sendiri itu ada persiapan yang dilakukan nggak sih sama kalian? Sebelum pitching berarti maksudnya? Yeah. Untuk pitching apa persiapannya ya? Berdoa aja kayaknya. Ya kita sempat latihan sih, maksudnya latihan lebih, karena ini pertama kali juga buat kayak berdoa untuk pitching. Walaupun ini online ya kemarin, tapi ini first time juga buat kami, dan kita sempat latihan untuk ngitung timing sih, karena kan waktu itu dibatasin ya, cuma berapa menit gitu. Kita takut kebanyakan ngomong atau kependekan ngomongnya, jadi kita berdua coba latihan dulu. Dan karena memang kalau dari filmnya kan ada beberapa hal yang kaitannya teknis lah ya, karena mobil, jadi memang cukup butuh waktu juga buat nyari tahu lah untuk technical things-nya gitu. Itu sih. Tapi kalau buat pitching kita
terus berserah pasrah dan hajar aja jadinya. Ini aja ya langsung ya. Iya. Kita yang pertama juga kan. Iya, dan waktu itu tiba-tiba dapat undian pertama yang pitching. Iya, satu sisi deg-degan tapi lega juga karena kita nggak ngeliat yang lain pitching duluan, jadi ya udah kita jalani dan kita percaya dulu baru kita ngeliat orang lain kan jadinya gitu. Nah, terus waktu premier juga kemarin sempat bercerita kalau pas pengumuman malah nggak mau tahu, nggak mau dengar. Apakah karena itu tadi, oh ya udahlah kita pitchingnya juga yang pertama belum tentu kita menang atau kenapa sih sampai nggak mau datang? Nanti ditambahin sama Gisel ya, tapi memang ya kita berdua nggak expect untuk menang sih sebenarnya karena first time juga buat kita nyoba gitu. Dan waktu itu Gisel udah ngomong pokoknya pengumuman gue nggak mau nonton ya, kan pakai online ya waktu itu ya, gue nggak mau datang dan nggak mau nonton live-nya. Kenapa? Nggak mau tahu dia menang apa enggak. Akhirnya dia memutuskan untuk nonton Everything Everywhere All at Once di bioskop selama pengumuman. Jadi aku yang nonton tapi aku juga online. Jadi pas aku udah tahu menang, aku chat dia centang 1 karena dia mau kabur ke bioskop kan. Jadi baru ditanggepin sama Gisel di malamnya kayaknya. Mungkin Gisel Ya udah diceritakan seperti itu. takut aja sih, deg-degan, jadi ya udahlah. Ya udah. Lalu pas udah tahu, pas keluar dari bioskop tiba-tiba nggak centang 1, centang 2, nyampe beritanya. Pas keluar dari bioskop tuh yang aku langsung tahu menang kan airplane mode sesengaja. Saya tidak mau tahu gitu apapun yang terjadi. Terus mau nggak mau kan harus ini. Pas airplane mode ini ada chat dari Neta. Neta itu festival directornya festival manager Europe on Screen. Terus dia kan orang dalam gitu. Terus wah kalau dia chat kayaknya ada sesuatu di situ, kayaknya menang atau apa ini gitu. Terus congrats gitu ya, menang. Jadi harus membuat film ya, dan harus berpanik-panik lagi untuk setahun ke depan kan gitu. Jadi nggak seneng ya menang ya? Ya senang dong, tentu saja senang, tapi tidak gitu. Sekarang harus bikin film gitu. Oh, gitu. Oke. Ini ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai proses kreatifnya atau yang lain? Tidak ada? Belum ada? Oke, lanjut. Sekarang casting, ngomongin casting. Langsung udah tahu orangnya kah? Apa perlu cari-cari dulu? Buat casting kan yang main Brigita Cynthia, dia tuh emang nggak ada gigi. Aku emang dari dulu pengen berkolaborasi sama dia gitu, karena pas SMA aku tuh IB. Aku ikut dia di Cherry Bell gitu kan. Wih, terus dia kan jadi aktor sekarang gitu. Dan sempet sekali gitu satu project bareng sama dia, kenalan gitu, cuman masih sok keren aja gitu kayak oh iya. Padahal udah kayak oh pengen banget ngajak dia main film bareng gitu. Terus makanya pas menulis ini pun dari draft 1 emang bayanganku udah gigi gitu, kayak pengen deh ngajak dia main film gitu. Terus waktu itu ada temanku Nanda sama Sigat, mereka membuat film pendek dan aku bantuin gitu supaya aku bisa deketin Gigi. Dan di film mereka pas syuting aku propose gitu, aku bawa skrip, aku print segala macem, terus aku tawarin ke dia untuk main filmku dan akhirnya mau sih. Nah, juga langsung setuju juga waktu itu. Iya sama sih, karena waktu kita baca skripnya kita langsung ngebayangin siapa ya kira-kira jadi Cia gitu, dan come up namanya juga sama gitu. Jadi dan Gisel kebetulan ketemu project yang bareng juga, jadi approach Gigi langsung gitu. Mungkin aku nambahin kalau untuk Bapak pun juga cukup challenge juga waktu kita nentuin siapa pemainnya, karena kan harus acting melalui suara gitu ya, kita nggak pernah lihat sosok Bapak ini siapa. Dan akhirnya, dan ya kami suka banget sama Mas Lukman Rosadi juga dan karya-karya beliau, jadi kami coba approach dan Mas Lukman tertarik dan akhirnya ketemulah dua aktor ini gitu. Ada yang seneng tak pas mereka ketemu atau justru beda? Maksudnya mereka nggak ada di situnya, baru ketemunya nanti pas terakhir-akhir. Dua aktor ini ya ketika proses akhirnya kita ketemuin sih pertama kali ya reading waktu itu. Jadi kita ketemuin di readingnya lumayan beberapa kali sih ya, beberapa kali untuk bonding dan ngobrol, dan model readingnya juga lebih ke ngobrol sih sebenarnya, pendekatan bagaimana anak dan bapak ini gitu ya secara hubungan gitu. Dan tapi pas syuting pun pas syuting kalau ya dibocorin sedikit teknisnya, sebenarnya syutingnya Giginya sendirian gitu.
Tapi ya dipancing di lokasi tapi tanpa sosok bapaknya gitu. Tapi sebelumnya udah ngelewatin banyak sesi untuk mereka berdua bonding, ngobrol dan juga reading gitu. Kalau yang paling susah dalam membuat film itu apa? Produksi yang susah. Kalau aku mungkin jawabnya teknis produksi banget ya. Nanti kalau Kate mungkin Gisel ya. Nggak apa-apa. Yang susah sih karena ya kita syutingnya cukup jauh lokasinya, lumayan dari Jakarta tuh kayak lebih dari 2 jam ya. 2 jam dan lumayan antah berantah kan ya. Jadi Dengan villa itu bisa dan tiba-tiba kita menemukan villa di tempat yang sungguh asing itu. Jadi challenge-nya benar-benar produksi banget sih. Memang kita harus sebelum nemuin lokasi itu pun aku, Gisel dan co-producer Rami, Nanda, kita bertiga sempet keliling hunting beberapa tempat gitu. Sampailah ketemu tempat ini yang kita harus ngelewatin jembatan sungai dulu, ketemu kambing-kambing lewat di jalan, segala macam lah. Jadi kebayang lah daerahnya cukup jauh, beneran road trip. Dan ya itu sih challenge-nya lebih kalau diproduksi memang teknis aja sih karena lokasinya cukup jauh dan kita memboyong semua kru dan talentnya untuk menginap di sana. Sampai selesai kita baru pulang, belum lagi filmnya full outdoor ya, jadi kita berserah pada cuaca 2 hari itu. Jadi itu sih kalau challenge di teknisnya ya, tapi mungkin bisa mau nambahin. Nah ini jawabannya belum keluar di dua sesi sebelumnya. Jadi endingnya itu sebenarnya H-1 ditulisnya. Sebenarnya tidak seperti itu di skrip draft terakhir itu. Seharusnya Cia tuh pergi ke bengkel. Dia pergi ke bengkel di tengah kota. Terus si masinis mekaniknya bilang bahwa oh mobil lu udah nggak bisa diselamatkan bla 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 gitu. Baru di situ dia telepon nyokapnya untuk minta jemput. Seharusnya seperti itu. Tapi H-1 tuh dikabarin kita sama UPM kita bahwa orang lokasinya ngegetok harga gitu. Yang tadi ya ngegetoknya 8 kali lipat. Jadi kan kayak wow, no. Dan ya udah, kita nggak mau repot lah ya untuk nego-nego dan membayar lebih dari harga yang sebenarnya kita udah deal di awal. Akhirnya ya udah skripnya aja gue ubah gitu. Akhirnya ya ini ditulis H-1 gitu. Ya udah udahlah endingnya di jalanan aja gitu. Kalau tidak, tapi jadi lebih menarik sih justru aku malah ngelihatnya jadi udah compact gitu, maksudnya mulai di sana selesai di sana gitu, nggak nambah lagi. Jadi ya ada sisi positif juga sih dari masalah itu gitu. Magic happen konser lah. Berapa kali draft di situ? Berapa draft ya? 6 ya? Atau 5 atau 6 gitu. Tapi mungkin mostly lebih ke arah dialog sih sama hal-hal kecil gitu. Nggak terlalu major sih perubahan per draftnya. Dan berapa total krunya sama pokoknya diboyong ke villa ribuan? Masa? 20-an orang kalau nggak salah. Lumayan. Include ya karena Include cash ya? include cash cash, satu. ya. Ya 20 orang lah. Terus akhirnya bisa bertemu dengan mas yang membuat poster itu bagaimana? Ya baru sekarang ketemunya. Brian tuh sebenarnya kita satu kampus kan, kita pernah ketemu gak sih Brian? Kayak enggak. Bukan mukanya. Tapi kita tuh kontakan via IG aja gitu. Dia juga kan membuat komik webtoon gitu kan, terus aku juga pokoknya kita kontak-kontakannya ya via IG gitu. Terus dia waktu itu nawarin mau nggak, dia lagi mau latihan bikin poster atau semacamnya, terus dia nawarin diri mau nggak bikin ilustrasi poster gitu. Boleh. Ya udah. Nah, sekarang ketemu. Oke, ada pertanyaan kah teman-teman? Ya, silakan. Masnya pakai topi. Dan nanti ada Mbak jadi belakang mana gue juga ada di sana. Halo, selamat sore. Selamat buat Gisel dan Novia, akhirnya film barunya lahir juga. Aku mau ini sih kayak mau nanya sedikit, kayak kok melihat ada sedikit kemiripan dari segi tema sama film Gisel yang sebelumnya tuh yang ada Daughter Selalu Bayar. Apa sih? Ada penggemar. Penggemar. Anak dan ayahnya gitu loh, kayak ada masalah atau grief yang belum selesai. Apa emang ada nyentil ke sana filmnya kah yang si passing ini? Terus juga aku ngeliat
film ini kayak si Cia ini kayak terjebak di limbo gitu ya, kayak as if she's dead or is she gitu, aku nanya gitu. Dan ketiga, Novia kapok nggak kerja sama Giselle, apa masih mau lagi atau kebalikannya, atau mungkin akan ada proyek-proyek selanjutnya. Thank you. Ini nggak bisa dijawab lewat chat aja ya. Kita kan punya WhatsApp nih. Baik. Oke, pertama yang udah selalu baik. Iya. Ya jadi emang ya beberapa film aku memang apa ya, isunya sama gitu, ayah sama anak perempuannya. Mungkin subconscious kali ya. Aku sendiri mungkin punya ya itu apa ya, hubunganku sama papaku gitu adalah suatu hal personal yang mungkin ngedrive aku sampai sekarang gitu. Jadi secara nggak langsung mungkin itu juga masuk ke dalam karya-karyaku gitu, karena nggak tahu ya, kayaknya aku ngeliat juga film pendek sebagai apa ya, medium buat dealing with oneself gitu. Mungkin dari situ aku juga berusaha untuk belajar mengenai diriku sendiri dan dealing with myself melalui film itu sih gitu. Sama apa lagi tadi? Kak Putri coba. Kamu nggak main sama yang jadi produsernya? Ini harus dijawab apa nggak nih? Kalau misalnya kapok nggak dong, karena aku sama Giselle memang selalu percaya, nggak tahu ya berapa ya doanya sih setiap tahun punya film pendek bareng, semoga amin. Tapi kalau enggak ya kayak kita ini 3 tahun sekali baru punya film pendek. Tapi ya itu sih jawabannya, akan selama kita nggak musuhan secara pertemanan mungkin kita akan tetap berkarya bareng. Sangat open interpretasi. Jawaban aman. Lebih ke masalah cerita filmnya sih, karena kayak jujur aku nangkap filmnya cukup abstrak gitu ya, kayak Limbo ya. Kerjanya dalam limbo ya. Itu emang sengaja sih, maksudnya mau bawa konsepnya kayak time loop gitu, atau dia terjebak emang lagi pengen explore ini kali ya, nggak terlalu realis gitu. Gimana kalau kita bawa agak absurd atau surreal gitu ya, semoga sih masuk aja ya moodnya gitu, lebih ke arah mood aja sih. Oke. Thank you Giselle, Novia. Thank you, Dava. Ini di belakangnya sebenarnya tadi yang tiba-tiba kita belakang mas ya. Halo, selamat sore. Selamat untuk kemenangannya. Nama saya Adini. Pengen nanya kan, karena lokasinya itu lumayan jauh, 2 jam dari sini. Itu gimana cara untuk milih krunya tuh kayak gimana sih? Maksudnya untuk kan mungkin dari akan demanding ya emotionally karena jauh gitu, dan ada banyak yang harus diatur gitu. Gimana itu kayak milih kru-krunya, terus juga mungkin dinamika kerjanya gitu, biar smooth gitu. Makasih. Thank you. Jadi sebenarnya sih pas selama kita proses nulis skrip, hal pertama yang memang kita lakuin scouting kru sih. Karena aku sama Giselle percaya bahwa ketika kita bikin karya ini, kita juga butuh support teman-teman yang sama-sama percaya sama karyanya gitu, dan punya spirit yang sama gitu. Jadi cukup panjang juga sih prosesnya, kita ngobrolnya beneran personal satu-satu gitu. Kita scouting untuk di setiap posisinya gitu, dan banyak juga teman-teman baru yang bahkan yang kita kayak baru dikenalin sama siapa gitu, terus kita kenalan, pendekatan personal akhirnya mau ikutan. Jadi memang mengumpulin teman-teman yang terlibat ini berbeda dengan cara personal sih masing-masingnya. Dan seperti Bapak Gali juga udah sempat ketemu berapa kali di kampus tapi belum pernah berkarya bareng gitu. Terus akhirnya kita ngobrol, cocok, dan akhirnya kita jalan gitu. Dan itu juga teman-teman yang lain pun juga begitu pendekatannya gitu. Itu sih, dan dari situ sih akhirnya karena semua teman-teman yang terlibat ini percaya bareng, punya visi yang sama, akhirnya pas kita mau kita jauh atau kita apapun challenge-nya tuh semuanya suportif gitu. Dan kompak sih, maksudnya kita jalaninnya semua bareng-bareng gitu. Karena kita
menganggap bahwa karya ini ya karya bersama gitu, bukan cuma karya Gisel atau karya Novi gitu, tapi karya semua teman-teman yang terlibat di dalam filmnya gitu. Lagi jawab, terima kasih. Berarti intinya harus rajin ngobrol ya. Oh iya, Komunikasi gitu kan. rajin cari temen ya. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Belum ada? Oh iya. Hai Gisel, hai Mbak Novi. Aku mau nanya pemilihan screen ratio-nya kenapa 4 per 6? Terima kasih. Halo Kak Frans, nih aku pernah syuting bareng Kak Frans juga untuk kerjaan. Pemilihan aspek rasio ya, pengen aja sih, sesimpel itu. Iya sih pengen aja, sama mungkin kalau secara teknis ini sih kayak nggak ada landscape yang mau kita tunjukin, nggak ada kebutuhan untuk ngasih lihat film ini dalam skala lebar gitu, karena ya, pemandangannya juga nggak gitu-gitu aja, dan kita kan lebih fokus sama karakternya, jadi ya udah 4:3 aja supaya compact gitu. Itu lebih fokus ke karakter ya Mm-mm, maksudnya. mm. Kalau nanti ikutin aja. Gimana jawabannya? Sebenarnya waktu keputusan Gisel untuk nentuin aspirasinya sempat ngobrol ke aku juga sih, sempat infoin gimana, dan ya sama pertanyaannya reasonnya apa dulu kan, supaya kita maksudnya clear juga visionnya seperti apa, dan udah aku setuju setelah disampaikan sama Gisel gitu. Dan ketika lihat di editing kan juga kita makin percaya gitu, oke, ini keputusan yang semoga pas ya buat penontonnya juga yang melihat gitu. Ternyata bisa nyambung ya dengan pesannya ya. Aku sih nangkepnya dengan pemilihan screen ratio yang sempit, menggambarkan keadaan seseorang yang lagi stuck gitu. Mungkin pikirannya juga jadi terlihat jadi seolah-olah menjadi sempit karena nggak bisa melihat gambaran besarnya. Jadi terjebak di suatu time loop, dan akhirnya di saat bisa let go, akhirnya bisa passing gitu. Is it? Nyambung nggak? Terima kasih loh kamu. Wow. Kita juga baru tahu nih. Udah memberikan jawabnya, kalau ditanya jadi jawab gitu ya. Oke, terima kasih kamu. Oke, thank you. Thank you. Ada lagi kah pertanyaannya? Oh iya Mbak. Oke, gitu. Mau nanya, halo, aku Ulfa. Aku mau nanya aja, kan sebelumnya udah sempat bikin film ya. Apa sih challenge yang berbeda dari film sebelumnya dengan sekarang, dan lebih senang dan fulfilling yang mana gitu dibanding sebelumnya? Makasih. tidak boleh membanding-bandingkan film. tiap film pasti punya petualangannya sendiri lah. Nah, gitu. Terakhir apa? Bagus jawabannya bagus. Terakhir film sebelum ini tuh 3 tahun yang lalu, tahun 2020 kan, pas pandemi ya, pas pandemi. Jadi tentu saja di film yang ini kita sudah belajar dan berkembang lebih jauh gitu. Kita udah jadi manusia yang baru yang membuat film baru gitu. Mungkin apa ya? Kalau di film ini aku ngerasa ini lebih kolaboratif kali ya. Kalau aku ya sebagai sutradara dibanding film sebelumnya gitu. Even kayak hasil akhir film ini pun bisa dibilang tidak seperti ekspektasi kami gitu. But in a good way gitu, bukan dalam arti kayak ketika kita melihat hasilnya kita ngerasa kayak oh ternyata dia tuh punya potensi yang lebih dibanding apa yang kita pikirkan selama ini gitu. Setelah banyak mendapatkan campur tangan dari teman-teman lain yang membantu gitu. Jadi ya itu sih challenge-nya apa ya? Selain dari produksi yang berat, mungkin kalau di film ini kalau aku sendiri sih, karena aku merasa dalam menulis skrip kelemahan terbesarku itu di dialog, dan justru dengan ini sengaja submit
ide yang isinya dialog doang supaya aku terpaksa belajar menulis dialog gitu. Paling itu sih kalau dalam segi penulisan, gimana caranya belajar nulis dialog gitu. Sama gimana caranya membawakan cerita untuk hanya dengan satu karakter on screen gitu. Apakah akhirnya karena belajar untuk menuliskan cerita dengan dialog sekarang ibu sudah terbiasa menuliskan juga dengan dialog? Tidak, baru sekali. Baru sekali. Masih consider myself nggak bisa nulis dialog. Tapi ya udahlah ya, proses belajar namanya juga. Oh, ya. Pertanyaan terakhir, film ini kan rencananya akan diputar di mana lagi kah? Atau sudah ada rencana mungkin mendistribusikan ke mana, mencapai ke festival mana? Yang pasti sih sekarang aku sama Gisa lagi prepare submit ke festival-festival di internasional dulu. Semoga berjodoh gitu. Jadi memang targetnya di tahun ini lagi ngejar itu dulu sih. Kita lagi coba strategi distribusinya buat ke festival, tapi nggak menutup juga buat memang ada kegiatan screening spesial yang bisa memutarkan film passing ini gitu. So far itu sih. Masih menunggu banyak kabar lah yang kita udah submit. Bila teman-teman dari SAE ingin bertanya-tanya soal film, boleh langsung menghubungi kalian berdua kan? Dan menghubunginya di mana kalau boleh tahu? Ya, bisa menghubungi paling mudah mungkin di Instagram. Kalau di aku @noviapuspasari. Terus kalau bisa @zombielevi. Dan kami juga punya IG untuk Midnight Melancholy di @midmelancholy gitu. Oke. Thank you so much. Thank you semuanya.